Cucu-cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat yang masyhur berjumlah 8 orang, sebagian besar dari putri beliau. Dari putri pertama, Zainab binti Muhammad, suami, Abul Ash bin Rabi. 1. Ali bin Abul Ash, wafat saat hampir dewasa. Pernah dibonceng Nabi saat Fatu Makkah. 2. Umamah binti Abul Ash, cucu yang sering digendong Nabi saat syalat. Setelah Fatimah wafat, dinikahi Ali bin Abi Thalib. Dari putri kedua, Ruqayyah binti Muhammad. Suami, Utsman bin Affan. Abdullah bin Utsman. Wafat saat masih kecil atau bayi. Dari putri terakhir, Fatimah Az-Zahra. Suami, Ali bin Abi Thalib. 1. Hasan bin Ali, cucu sulung. Nabi bersabda, "Anakku ini pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar umat Islam lewat dirinya." Menjadi khalifah lalu menyerahkan kekuasaan demi persatuan. 2. Husain bin Ali, adik Hasan. Syahid di Karbala tahun 61 hari, peristiwa yang menjadi duka besar umat Islam. 3. Muhsin bin Ali, wafat tak lama setelah lahir. 4. Zainab binti Ali, wanita tegar dan pemberani. Menyaksikan peristiwa Karbala dan melindungi keluarga setelah syahidnya Husain. 5. Ummu Kulsum binti Ali, dinikahi Umar bin Khattab. Nabi sering menggendongnya saat syalat. Catatan penting. Hanya Hasan dan Husain yang meneruskan garis keturunan Nabi hingga sekarang. Nabi sangat menyayangi mereka semua. Bahkan saat syalat pun tak ragu menggendong cucu kecilnya jika mendaki ke pundak beliau. Kisah lengkap Hasan dan Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula, kelahiran dan kasih sayang Nabi. Al-Hasan lahir 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Al-Husain lahir pertengahan Syaban tahun 4 Hijriah. Keduanya adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Saat Hasan lahir, Nabi langsung datang, mengumandangkan azan di telinganya, mencukur rambutnya, dan menyedekahkan perak seberat rambut itu. Beliau menamainya Hasan, artinya yang baik. Saat Husain lahir, Nabi melakukan hal sama, memberinya nama Husain yang lebih baik. Nabi sangat menyayangi mereka berdua. Sering menggendong mereka saat syalat. Jika mereka naik ke punggung, Nabi memperpanjang sujudnya. Pernah bersabda, "Hasan dan Husain adalah pemuda pilihan surga, dan mereka berdua adalah cucuku yang paling aku cintai. Barang siapa mencintai Hasan dan Husain, maka ia mencintaiku. Barang siapa membenci mereka, ia membenciku." Mereka tumbuh di tengah didikan Nabi, kelembutan Ibu Fatimah, dan keberanian Ayah Ali, masa setelah Nabi wafat. Setelah Rasulullah lalu Fatimah wafat, Hasan dan Husain tetap hidup sederhana, rajin beribadah, dan menjaga kehormatan keluarga Nabi. Saat ayah mereka diangkat menjadi khalifah, keduanya mendukung sepenuhnya. Ketika Ali syahid tahun 40 hari, Hasan diangkat menjadi khalifah di Kufah. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan datang membawa pasukan besar untuk merebut kekuasaan. Agar umat Islam tidak saling berperang dan tumpah darah sesama muslim, Hasan dengan hati besar menyerahkan kekhalifahan secara damai dengan syarat. 1. Kekuasaan kembali ke keluarga Nabi setelah Muawiyah wafat. 2. Umat tidak boleh disakiti dan keamanan terjaga. 3. Tidak ada kekerasan terhadap pendukung Ali. Nabi pernah bersabda tentang ini, "Anakku ini adalah pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar umat Islam lewat dirinya." Setelah itu Hasan kembali ke Madinah. Hidup tenang, banyak beribadah, dan tidak ikut campur urusan pemerintahan. Namun janji itu dilanggar. Muawiyah menunjuk anaknya Yazid sebagai penerus yang tidak sesuai syariat. Tahun 50 hari, Hasan diracun hingga syahid. Diduga atas perintah Yazid lewat istrinya. Sebelum wafat, ia berpesan pada Husain, "Jika engkau takut terjadi pertumpahan darah, makamkanlah aku di pekuburan Baqi." Perjalanan Husain dan Karbala. Setelah Hasan wafat, Husain meneruskan jalan kebenaran. Ketika Muawiyah meninggal tahun 60 hari, Yazid menuntut Husain untuk setia kepadanya. Husain menolak tegas. "Orang sepertiku tidak akan bersumpah setia pada orang seperti Yazid, yang melanggar agama dan menyelewengkan kebenaran." Orang-orang Kufah mengirim ribuan surat memohon agar Husain datang memimpin mereka kembali pada agama yang benar.
Husain mengirim utusan untuk mengecek. Namun rakyat Kufah kemudian berbalik takut pada Yazid. Meski begitu, Husain tetap berangkat karena tugas menyelamatkan agama. Ia berangkat bersama keluarga dan pengikut yang sangat sedikit, sekitar 72 orang laki-laki beserta wanita dan anak-anak. Di tengah jalan, pasukan Yazid yang dipimpin Umar bin Sa'ad menghadang mereka di dataran Karbala. Tanggal 2 Muharram tahun 61 hari. Mereka dikepung, air diputus, makanan diambil. Husain menawarkan pilihan. Izinkan kami kembali ke tempat asal, atau kami pergi berjihad menjaga perbatasan, atau kami menghadap Yazid sendiri untuk berbicara baik-baik. Semua ditolak. Syaratnya hanya satu, menyerah tanpa syarat dan tunduk pada Yazid. Hari Asyura, 10 Muharram 61 hari. Di pagi yang penuh doa dan air mata, Husain berpesan pada pengikutnya, "Siapa yang ingin pergi, silakan pergi, aku tidak melarangmu." Namun semuanya tetap bertahan, siap mati bersama putra-putri Rasul. Pertempuran meletus. Satu persatu pendukung Husain syahid, saudaranya, anaknya, sepupunya, hingga anak bayi yang baru berumur beberapa bulan pun syahid terkena panah saat Husain memintakan air. Saat tinggal sendirian, tubuh Husain penuh luka namun tetap teguh memegang agama. Akhirnya ia syahid di tangan pasukan yang jahat. Tubuhnya diinjak-injak, kepalanya dipenggal dan dibawa ke istana Yazid. Wanita dan anak-anak ditawan dan digiring dari kota ke kota. Namun darah Husain tidak sia-sia. Peristiwa Karbala menjadi cahaya yang selamanya mengingatkan umat Islam. Lebih mati baik mulia memegang kebenaran daripada hidup hina tunduk pada kezaliman. Penutup. Hasan dikenal sebagai Al-Muceba yang penuh kedamaian, rela melepaskan kekuasaan demi persatuan umat. Husain dikenal sebagai pahlawan kebenaran yang mati syahid menegakkan agama Allah. Keduanya adalah pelita yang tak pernah padam. Kasih sayang pada keluarga Nabi, pengorbanan tanpa batas, dan keteguhan hati pada kebenaran hingga titik darah penghabisan.